Baiklah, teman-teman, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya ingin sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari. Karena tujuan pembelajaran kita bagaimana menerapkan apa yang telah kita pelajari sehingga bisa kita terapkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita analogikan, maka saya akan menganalogikan apa yang telah kita pelajari. Anggaplah kita punya seorang bayi ya, bayi manusia dan bayi komputer. Keduanya harus kita ajari. Ketika mengajari bayi manusia, maka bayi manusia itu pintar, intuitif, inisiatif, rasa. Adapun bayi komputer itu totalitas taat dan penurut dan memiliki ingatan yang kuat. Nah, komputer itu tidak pintar, tidak intuitif, tidak memiliki inisiatif, dan tidak memiliki rasa. Misalnya ketika menyuruh, tolong ambilkan roti. Nah, kalau manusia itu biasanya dia langsung berjalan aja, inisiatif, dan akhirnya roti pun berhasil dibawakan. Tapi kalau memerintahkan atau memberikan instruksi ke komputer, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa tolong ambilkan roti, itu harus jelas. Roti apa, posisinya di mana, terus jarak dari dia untuk mengambil roti itu berapa langkah, arahnya kemana, ke kanan, ke kiri. Demikian terstruktur dan detail. Jadi sebenarnya komputer itu tidaklah pintar. Hanya saja komputer memiliki keunggulan yaitu taat dan penurut dan memiliki ikatan yang kuat. Jadi yang membuat komputer seakan-akan pintar itu karena dia menyimpan banyak instruksi. Semakin banyak memori yang dimiliki, semakin banyak instruksi yang direkam, maka semakin komputer itu terlihat sangat pintar. Nah, kita akan menelusuri perjalanan komputer itu dari the baby komputer yang hanya tahu bahwa satu bit itu bisa memiliki 0 dan 1. Kemudian dari pemahaman satu bit, dia naik selevel lebih tinggi lagi, yaitu memahami satu byte atau 8 bit, yang setiap karakter dalam ASCII itu memiliki unit dasar satu byte. Dengan ASCII yang tadinya bayi komputer ini hanya mengenal 0 dan 1, mulai naik pengenalannya menjadi memahami 255 karakter yang kemudian dipetakan dalam ASCII. Nah, berikut pemetaan ASCII. Ini totalnya ada sebanyak 255 karakter. 00 itu mewakili 0 karakter. Dan selanjutnya space saja direpresentasikan sebagai 32. Kemudian semua abjad, huruf kecil, kemudian abjad, huruf besar, kemudian angka. Nah, akhirnya komputer dengan memiliki 255 karakter, lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dikomunikasikan oleh komputer dengan manusia. Jadi naik level ya, dari 0 dan 1. Kalau bayi manusia dari mama, papa, dia naik level jadi makan gitu, minum. Nah, komputer juga sama, dari awalnya hanya tahu 0 dan 1, sekarang sudah naik level ke 255 karakter yang dipetakan dalam ASCII. Nah, sekarang saya akan memberikan kuis untuk menilai apakah teman-teman sudah memahami dengan apa yang saya sampaikan. Dan ini bukan hanya sekedar menguji pemahaman teman-teman, ini juga menguji kedisiplinan, konsistensi, ketelitian, sama endurance. Nah, kalau endurance-nya tinggi, insya Allah itu akan menjadi programmer yang profesional dan unggul. Karena di endurance itu dia bisa dengan sabar memeriksa kesalahan-kesalahan kode,
atau ketika posisi debugging, atau ketika memeriksa barangkali ada salah tulis atau lupa memberikan titik koma. Nah, saya memberikan binary digit 11000011 dan selanjutnya. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam pemetaan ASCII, nah ini apa? Kalimat ini apa? Bunyinya apa? Baik, kita lihat ya. Pertama kita ambil dulu yang ini sebagai contoh 11000011. Nah, kalau kita masukkan ke dalam unit dasar dari biner, maka ini unit dasar 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 dari mana? Sudah diajarkan di materi sebelumnya. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Ketika unit dasar yang pertama ini diisi dengan angka 1, berarti nilainya 1. Ketika dia menempati unit dasar yang kedua, nilainya 2. 2 tambah 1, hasilnya 3. Kemudian 32 tambah 64, hasilnya 96. 96 tambah 3, hasilnya 99. Nah, kemudian kita lihat di ASCII-nya. Jadi pertama binary-nya ini diterjemahkan dulu menjadi desimal. Ini tabel penelusuran supaya kita berpikir lebih runut. Binary digit, binary-nya diterjemahkan menjadi desimal. Cara menerjemahkannya dimasukkan ke kolom-kolom ini atau unit dasar ini. Nah, ketika didapat hasilnya, maka lihat di ASCII, di pemetaan ASCII 99 ini direpresentasikan sebagai apa? Nah, 99 kita lihat di mana posisinya, berarti huruf C. Nah, kemudian kita tarik angka berikutnya 11011001. Ini tempatkan ke sini. Coba nanti teman-teman coba sendiri. Ini hasilnya adalah 111. Yang 111 ini kita lihat di ASCII O. Berarti huruf berikutnya adalah O. Dan selanjutnya ini 108. Ini adalah huruf L. Kita buktikan. L kecil. Kemudian 101 E kecil. Karena ada E besar juga ya. E kecil. Nah, kalau E besar kan 69. Nah, silahkan teman-teman coba. Nah, nanti tingkat kerajinan teman-teman untuk mencatat ini satu persatu, kemudian melihat tabel ASCII-nya, ini bisa di-download di Google. Kemudian teman-teman hitung dan masukkan ke kolom, sehingga keluar desimalnya, lihat di ASCII-nya hasilnya apa. Nah, ini apa? CO, ini kosong, ini cari apa? Ini L, akhirannya E, kayak TTS ya. Ini apa hasilnya? Nanti kalau teman-teman sudah bisa dapat hasilnya, maka ini akan menjadi voucher yang akan mengurangi harga e-book yang saya sediakan. Silakan teman-teman tes, nanti saya kasih link e-booknya, kemudian masukkan kode vouchernya. Kalau berhasil mengurangi harga, berarti teman-teman sudah menemukan jawaban yang benar. Bagaimana cara memasukkan vouchernya? Nanti di akhir video saya buatkan bagaimana memasukkan voucher ke aplikasi pembelian e-book. Terus bagaimana kalau yang sudah memberi e-book? Tenang, teman-teman japri saja ke WhatsApp saya, nanti saya kasih bonus yang lain yang insya Allah senilai dengan harga vouchernya. Silakan buktikan ya kalau teman-teman sudah bisa memecahkan teka-teki ini dengan memasukkannya ke kode voucher. Jika masih kurang jelas, saya akan berikan contoh yang lain di video berikut ini. Ini ada kuis nih. Coba buat dalam biner kode untuk kata blue. Blue. Nah, berarti blue itu B itu 66. L itu 76. U itu 85. E itu 69. Nah, coba di pause dulu videonya. Teman-teman buatkan binernya ya. Oke, saya anggap teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi kita akan bikin tabel pemetaan, tabel urutannya. Pertama kita urutkan di kolom 1 adalah hurufnya B, L, U, E. Nah, desimalnya kita lihat di peta kan tadi B 66. L nya L kecil ya.
L108, U117, E kecil, nih E kecil 101. Nah, setelah kita tahu desimalnya, maka kita akan bikin binary-nya. Tadi kan udah belajar ya, kalau binary itu yang tadi di awal, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, ya, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Berarti 2 pangkat 6 itu berapa? 64. Nah, ketika kita mau mencari angka 66, berarti tinggal 64 tambah 2. 64 tambah 2 berarti 1, ini 0, yang lain kosong. Nggak ditempati ya. Jadi binernya untuk B itu adalah 1000010. Nah, untuk 108, 64 tambah 32. Berapa? 64 tambah 32, 96. Kemudian 96 ditambah 8. Kemudian ditambah 4, jadi 108. Nah, yang lain sama ya, tinggal menjumlahkan aja. Ini 117 berarti 64 tambah 32 tambah 16 tambah 4 tambah 1. Coba 64 tambah 32, 96 tambah 16, 112 tambah 4, 116 tambah 1, 117. 101 berarti 64 tambah 32 tambah 4 tambah 1, 101. Ini binernya, gampang ya. Jadi belajar coding itu kita harus paham dulu instruksi yang mau kita sampaikan ke komputer. Anggap ini bahasa kita, terus bahasa kita terjemahkan dalam pemetaan ASCII. Nah, kemudian dari ASCII inilah yang kemudian nanti diterjemahkan menjadi binary atau bahasa biner. Ini akan menjadi dasar kita mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi ASCII ini dianggap sebagai dokumentasi atau kesepakatan dalam satu bahasa. Jadi ketika kita mau belajar satu bahasa, ini sintaknya apa ya, kayak gimana ya, gitu. Pelajari sintaknya, kemudian pelajari dokumentasinya. Ini mirip-mirip juga dengan library-nya atau perpustakaannya. Nah, semua ada kesepakatan-kesepakatan seperti ASCII ini yang harus kita pahami. Nah, barulah kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi intinya mau bahasa apapun yang dipakai oleh komputer itu ujung-ujungnya akan diterjemahkan ke bahasa biner yang nantinya mungkin dikenal dengan bahasa mesin ya. Jadi semakin rumit satu bahasa, itu bisa dikatakan semakin rendah ya, semakin dekat ke bahasa mesin itu semakin rendah, tetapi semakin dekat ke bahasa manusia maka itu disebut dengan bahasa tingkat tinggi. Nah, C itu lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan Python. Nah, Python itu kan lebih condong dekat ke bahasa manusia ya. Jadi nanti pahami dulu fundamental dari coding programming ini, barulah Anda nanti memilih mau ngambil bahasa apa. Sebelum menentukan bahasa yang akan ditekuni, Anda tentukan dulu, saya ini mau buat apa, saya itu mau bisa di bidang apa. Jadi sebelum menabur benih, tentukan dulu panennya apa. Demikian untuk blue ini, inilah binernya. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi ngoding itu nggak sesulit yang kita kira ya. Semua ada dasarnya. Jadi ngoding itu bukan mencari ide-ide dari luar atau ilham. Kita tinggal nyontek aja dokumentasi. Kita tinggal nyontek aja di library. Dan enaknya ketika kita dapat project, seorang coder atau ahli kode atau programmer, tidak ada satu orang pun yang melarang Anda untuk nyontek. Jadi klien itu nggak akan peduli Anda hafal atau tidak, dan rata-rata sebenarnya tidak hafal ya. Itu karena kebiasaan aja jadi hafal. Jadi pahami aja dulu fundamentalnya. Kemudian nanti Anda mau buat apa. Nah, tekuni bahasa program itu dengan apa? Pelajari dokumentasinya, terus belajar framework atau library-nya. Makanya kebanyakan di kuliahan itu tidak diajarin. Kenapa? Karena perkembangannya demikian pesat, itu memerlukan kreativitas kita, autodidak dan kerajinan belajar. Makanya biar kita tidak terlalu dibingungkan dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, kuncinya pahami dulu dasar-dasarnya. Nah, insya Allah
Setelah paham ini berarti Anda paham coding dan programming. Tinggal nanti mengembangkan sedikit demi sedikit. Setelah paham, kita akan meningkat sedikit demi sedikit ke bahasa-bahasa program yang sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Berikut teman-teman cara memasukkan kode voucher untuk mendapatkan diskon atau hanya sekedar untuk mengecek apakah jawaban teman-teman benar atau salah, apakah teman-teman sudah paham atau tidak. Ya, kita klik link pembelian di channel YouTube, ada di deskripsi. Diklik link ID Padepokan Supi. Di sini diklik saja yang pembelian IDR 75.000. Kemudian sebelum buy now, ini diklik dulu add voucher. Nah, masukkan tuh kodenya. Kan tadi huruf awal pertama adalah C, yang kedua O. Nah, huruf berikutnya apa ya? Coba dipecahkan. Kemudian pilih apply. Nah, harganya didiskon 18.000. Jadi grand totalnya 56.000. Kemudian teman-teman pilih buy now. Kalau berhasil mengurangi harga dari 75 menjadi 56, berarti vouchernya benar. Berarti teman-teman sudah memahami bagaimana mengubah dari biner menjadi angka desimal.